Sama-sama Mbak. Malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ini kelas 2A1, maaf 5A1 ya, Iya, Pak. dan ada 5A2. Ada Pak, hadir. Ada 5A1, ada 5A2. Nah, hari ini kita 51 hadir, Pak. ya alhamdulillah ya, ada teman kita yang namanya Muhammad Zaid ya. Muhammad Julfa Pak. Oh, maaf, Muhammad Zulfa Ya, Pak. Muhammad Julfa, Pak. yang hari ini kabar eh, tadi saya juga sempat hadir ke sana meninggal ya. Iya Pak. Ya, Ya, Pak. kita doakan di awal perkuliahan kita, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, Amin. Amin. dapatkan yang terbaik Amin. ya. Kita Amin. doa. Amin, ya Allah. Ala haziniyah Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Shiratal Shiratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Amin. semuanya. Nah, kemudian terkait dengan perkuliahan kita, pengembangan kurikulum, di mana saudara sedang melaksanakan PLPK, di mana PLPK itu akan berakhir ya di bulan Desember ya. Atau saudara kalau sudah menempuh pertemuan sebanyak 25 kali pertemuan, terdiri dari 19 pertemuan tatap muka, kemudian 4 kegiatan ekskul, pembimbingan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, dan 1 kegiatan ujian. Nah, itu berarti mana yang lebih cepat ya. Artinya begini, kalau saudara sudah 19 pertemuan atau sudah tinggal ujian, ya tapi waktunya belum selesai, artinya sampai dengan Desember itu belum selesai, ya maka saudara tetap melaksanakan PLPK. Karena PLPK ini dilaksanakan dalam jenjang waktu 1 semester, walaupun dimulainya dari bulan September ya, dari bulan September, Oktober, November, Desember, sekitar 3 bulan. Nah, sepertinya itu memang sudah di apa namanya dihitung sedemikian rupa. Dan kemudian juga eh, tetap ya memperhatikan kondisi kondisi teman-teman semua di sini ya. Artinya kita banyak alternatif-alternatif. Ketika misalkan saudara melaksanakan kegiatan VLPK, ada kendala-kendala terkait dengan kondisi ya, misalkan sakit ya, ya jangan memaksakan. Ya, bilang saja sama DPL-nya. Nanti DPL itu atau dosen pembimbing lapangan biasanya mencari alternatif terkait dengan ujian-ujian. Nah, jadi jangan memaksakan diri terkait dengan kondisi ya, karena khawatir gitu ya. Dan memang kalau memang memiliki kondisi kekhususan, ya misalkan ada kondisi di mana kita tidak bisa beraktivitas secara normal karena punya penyakit A, B, C gitu ya. Nah, itu juga harus dikonfirmasi kepada DPL-nya. Ya, DPL-nya siapa? Tentu masing-masing sudah tahu. Nah, kemudian eh, teman-teman sekalian baik kelas 5A1 maupun 5A2 itu silahkan masuk ke kelas e-kampus. Nah, kemudian silahkan di e-kampus itu diisi kehadirannya dan juga dipelajari materi yang disampaikan. Saya tidak akan membahas secara apa namanya detail ya materi-materi yang ada di e-kampus ya. Sekarang coba kita buka e-kampus kita. Mana e-kampus ya kita buka.
Ini ada kelas, misalkan kita buka dulu, kita masuk. Layar saya terlihat nggak nih? Terlihat Pak, Nggak terlihat. terlihat ya. Kelihatan Pak. Jadi saya tidak apa, eh, mendetail ya karena terkait dengan materi-materi. Jadi saudara bisa mengembangkan pada saat pelaksanaan PLPK ini. Nah, apalagi materi-materi pengembangan kurikulum ini eh, kita laksanakan dengan Google Meet atau Zoom ini, itu kan sebatas teoritis, sementara saudara sedang melaksanakan kegiatan PLPK praktis gitu ya. Jadi melaksanakan praktek untuk melaksanakan kegiatan PLPK. Nah, di sini misalkan ada materi, dilihat dulu di pertemuan ya, di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat nanti silakan saudara isi kehadiran di sini. Dan ada materi yang disertakan. Materi yang disertakan ini tentang teori pengembangan kurikulum. Ini silakan dipelajari ya, materi-materi baik kelas 5A1 maupun 5A2 ini materinya sudah dikirim ya. Jadi tinggal dipelajari, dipelajari. Nah, kemudian kita ini sekarang pertemuan keempat, paling kita ada 4 pertemuan lagi. Ya, lebih cenderung kita diskusi terkait dengan pengembangan kurikulum ini dengan hal-hal yang pernah atau yang saudara temukan di lapangan, seperti apa dalam pengembangan kurikulum. Ya, nah karena pada dasarnya nanti saudara di pertemuan ketiga, ya, itu ada hal yang harus saudara kerjakan, ya, berupa mengisi isian terkait dengan pengumpulan tugas. Nah, tugas itu kan ada jenis tugasnya. Itu ada apa, lihat jenis tugas, tinggal klik di sini di pertemuan ketiga ya. Kemudian juga sudah ada template-nya. Nah, saudara nanti fokus untuk melihat RPS ini. Nah, kemudian kita juga melihat tentang template ini. Template itu apa sih? Template itu ya eh, semacam contoh yang harus saudara kerjakan ketika mengerjakan sesuatu. Nah, silakan nanti saudara pilih ini ya, tugasnya yang mana. Misalkan saudara memilih analisis kurikulum PI di sekolah atau madrasah. Jadi nanti saudara buat judul analisis kurikulum PI di sekolah atau madrasah A, madrasah B, madrasah C. Nanti apa dalam isinya ya? Tidak hal-hal seperti ini. Ada nama sekolah, ada jenjang sekolah, visi dan misi segala macam. Nanti dikombinasikan dengan teori-teori yang ada di materi-materi perkuliahan kita. Ini kan ada 9 ya, silakan saudara pilih yang mana. Nanti kalau memang sudah selesai materi ini, nanti akan bisa dilihat ya. Kalau sudah selesai, kirim di Google Form ini ya. Klik email, ya email saudara, namanya siapa, NIM-nya apa, kelasnya ketik saja kelas apa, tugasnya. Silakan upload tugas ya. Misalkan tugas keberapa, di sini tulis nomor tugas keberapa, ke 1, kedua, atau ketiga. Nanti silakan diupload di sini berbentuk file yang didukung, bisa PDF, bisa doc, bisa image, tapi yang direkomendasikan dua ini ya, PDF atau doc ya, nah, atau dokumen. Nah, seperti itu saja karena pada intinya saya memaklumi saudara ini mungkin dalam melaksanakan kegiatan PLPK ada yang pagi, nah, ada yang siang, dan juga ada yang masih perlu menyiapkan materi-materi yang untuk dilaksanakan pada kegiatan esok hari. Nah, karena itu materi-materi yang saya berikan itu lebih cenderung dikombinasikan dengan temuan-temuan yang saudara lakukan di kelas atau di madrasah masing-masing. Misalkan terkait dengan pengembangan kurikulum. Kira-kira di sekolah ini kurikulum apa yang dikembangkan dan yang perlu dikembangkan. Nah, saudara melakukan penelitian atau mini research ya, penelitian secara sederhana dan kemudian nanti memberikan rekomendasi kalau bisa ya kepada sekolah atau madrasah terkait dengan hal-hal yang saudara lakukan.
Nah, itu paling tidak perkuliahan-perkuliahan kita. Karena memang saya tidak harus menjelaskan detail sebanyak misalkan 2 jam ya terkait dengan itu. Sementara kondisi saudara juga sedang melaksanakan kegiatan VLPK yang merupakan inti ya dari semester 5 ini. Nah, jadi kira-kira pertemuan-pertemuan kita ini terkait dengan diskusi-diskusi yang saudara temukan di dalam perkuliahan dan disambungkan dengan mata kuliah kita ini, pengembangan kurikulum. Nah, itu saja ya terkait dengan materi yang harus saya sampaikan. Kalau di sini mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan. Kalau ada, Izin bertanya Pak. ya silahkan. Aji izin bertanya, itu untuk pembatasannya sebelum UTS atau sebelum beres PLPK Pak, tugas ini Pak? Ya, tugas ini eh, berjalan seiring dengan waktu perkuliahan. Ketika sekarang kan sedang insya Allah beberapa minggu ke depan ini akan dilaksanakan UTS. Ya, paling tidak saudara sudah punya gambaran untuk mengirimkan itu. Endingnya adalah di akhir nanti. Karena itu nanti kita kan baru pertemuan keempat ya. Nanti berarti 4 kali pertemuan. Nah setelah itu ya kita fokus atau saudara fokus pada mengerjakan tugas. Atau bisa dikerjakan saat ini. Karena pertemuan di kelas eh, yang disertakan dalam PLPK ini tidak seperti kelas-kelas dengan pertemuan 16 kali pertemuan. Tapi dibatasi 8 pertemuan, selebihnya adalah saudara melakukan riset, mini riset, ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas yang disertakan tugas ini dalam PLPK. Jadi ketika bertanya sampai kapan, ya sampai kuliah ini dianggap selesai di semester ganjil ini. Nah, itu harus sudah masuk dan tugas-tugas itu sifatnya mandiri ya. Jadi tidak kelompok. Jadi silakan saudara mengembangkan ide, gagasan, konsep yang saudara pahami terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, itu aja ya. Dan dibuat artikel juga kan Pak ya Pak? Enggak, itu jadi pilih salah satu Eh, dari Nggak maksudnya 9 itu. walaupun pilih salah satu dijadikan artikel gitu Pak? Apa Ya, gini, dijadikan sebentar, ketiga sebentar. saja? Saya ini kan dulu. Baik Saya. Pak. Jadi dipilih salah satu. Nah, ini kan terlihat ya. Nah, ini kan ada jenis tugas di RPP. Nah, jadi kamu jangan lihatnya jenis tugas di RPP-nya, tapi ulangi sebentar. Kita lihat template-nya. Jadi kalau misalkan dalam satu tempat, misalkan di sekolah A atau di madrasah A, ini kan ada 9 tugas satu, ada tugas 2, template-nya seperti ini, tugas 3, template seperti ini, tugas 4. Nah, kalau seandainya nanti di satu sekolah itu ada 4 siswa harus mengambil 4 bentuk yang berbeda. Jangan sama ya dalam satu kelompok. Kalau yang melaksanakan PLPK secara mandiri pun harus memilih salah satu. Jadi memilih salah satu. Misalnya kamu milihnya yang tugas 7, evaluasi pembelajaran PAI. Apa deskripsinya? Memberikan instrumen, penilaian, tes dan non-tes, setelah melakukan analisis hasil belajar siswa. Berarti di sini ada yang dilakukan itu kalau bisa memang ada program semesternya. Kemudian dilampirkan juga instrumen penilaian, ada kisi-kisinya. Kemudian setelah ada kisi-kisinya dianalisis. Setelah dianalisis ada berapa persen yang nilainya baik, berapa persen yang nilainya tidak baik, atau yang berapa persen yang perlu perbaikan. Nah, setelah itu dikomentari. Ini tugas yang terkait dengan deskripsi ketujuh. Kalau saudara mengambil tugas yang ke-8, pengembangan media pembelajaran inovatif. Nah, misalkan mengembangkan, karena pengembangan kurikulum mengembangkan media pembelajaran inovatif. Misalkan belajar sejarah, ya selama ini cerita saja, tapi kamu berinovasi menggunakan media-media yang bisa diakses oleh siswa. Misalkan pengembangan media pembelajaran pada mata pelajaran SKI berbasis media sosial atau disebutkan berbasis TikTok ya misalkan. Itu boleh. Nama medianya apa, jenis medianya apa, tujuannya apa, deskripsinya apa, hasil uji cobanya di mana, refleksi dan saran pengembangannya bagaimana. Nah, ini kalau yang mengambil
yang ke-8. Nah, ini template-nya sudah ada, ya template. Jadi saudara milih salah satu. Jadi tugas ini sifatnya individu, bukan berkelompok. Jadi saya tidak ada UTS dan UAS. Tugasnya satu ini aja. Saudara membuat terkait dengan analisis-analisis ini. Dikembangkan, dikombinasikan dengan materi-materi yang pernah dipelajari dari RPS, termasuk materi saat ini tentang teori-teori kurikulum. Jadi begitu, Ji. Baik Pak, kirain aja itu bakal bikin artikel. Berarti Aji salah Ya, dong. ya, jadi nggak, makanya dilihat di link itu dilihat template-nya seperti apa. Cuma di sini ada petunjuk di akhir nih. Ini umum. Artinya setiap mengerjakan salah satu dari 9 item di atas ini harus dipahami. Semua tugas ketika rapi, menggunakan format, ada time New Roman, model hurufnya 12, spasinya 1,5, format filenya PDF ya atau misalkan doc ya, PDF boleh. Tugas dikumpulkan melalui Google Classroom atau email. Saya tidak menggunakan email, tapi tugasnya menggunakan Google Classroom. Maaf, menggunakan Google Form ya, yang seperti yang tadi digunakan Google Form. Kemudian mahasiswa diminta menyimpan semua tugas dalam satu ya. Jadi mahasiswa itu juga memiliki tugas ketika dikirim itu file aslinya tersimpan di mahasiswa ya. Jadi ketika nanti ada kendala ya misalkan di Google Form bilangnya sudah mengisi diminta untuk screenshotnya nggak ada, akhirnya saya cek ternyata belum mengirim. Nah itu kan kalau masih punya filenya gampang tinggal dicari filenya, silakan dikirim ulang, jadi seperti itu ya. Eh, Baik Pak, terima dan kasih Pak. oh ya sama-sama, mungkin dari yang lain ada yang didiskusikan lagi. Kalau tidak ada, cukup ya mata kuliah kita. Jadi intinya materi-materi yang ada di kelas, saudara pelajari, saudara pahami, kemudian kembangkan dalam praktik mengajar, dan kemudian juga pahami tugasnya, dan juga mungkin nanti kalau memang sudah selesai, kirim ya, secara individual yang Baik Bapak. melaksanakan PLTK. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melaksanakan PLPK. Kita sekarang sudah ada di pertengahan. Jangan pernah mundur ya. Kecuali kalau ada masalah-masalah apapun, berbagi dengan DPL. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.